Kami dalam beberapa hari sedang discuss sesuatu yang menarik sekali. Kita tulis dengan huruf kapital besar di atas. Win the lost at any cost. Dan seringkali kita hanya baru pada satu bagian dari kalimat itu. Win the lost, win the lost, win the lost. Dan kita berkata, ya. Oke, itu win the lost-nya dan semua orang mau. Win the lost itu sesuatu yang mulia. Tapi ketika kita masuk chapter yang kedua dari kalimat itu, at any cost, nah mendadak bisa jadi sesuatu yang berbeda. Sebab cost itu tidak pernah Anda perhitungkan sebelumnya. Cost itu tidak pernah kita pikir akan seperti apa. Kalau mendadak sesuatu yang begitu precious, yang begitu berharga, yang Anda miliki dan Tuhan berkata, itu yang aku mau. Mungkin bukan uang, kalau uang lebih gampang, uang itu paling gampang. Uang bisa diberikan dan uang akan kembali. Tapi bagaimana dengan hal-hal yang lain? Saya ketemu banyak orang Kristen yang baik di Indonesia ini. Sepanjang hidupnya, kegemarannya adalah membantu pendeta. Dia bahkan pergi kemana-mana dia cari pendeta yang perlu dibantu. Hobinya membantu pendeta. Kebanggaannya membantu pendeta. Hobinya suka membantu gereja-gereja. Gereja perlu apa? Saya bisa bantu apa? Dia mau berikan semua yang dia punya. Tapi orang yang sama ketika Tuhan berkata, aku menghargai semua pemberianmu, tapi aku minta anakmu itu jadi hambaku. Dia berkata, dalam nama Yesus iblis pergi. Ini bukan dari Tuhan. Kalau membantu pendeta aku mau. Kalau anakku jadi pendeta, ini pasti suara setan. Dia doa puasa, Tuhan dia tengkingi sendiri, saudara. Any cost-nya itu, saudara. Yang banyak orang tidak pernah mau pikirkan. Kenapa kita selalu ribut dengan soal cost-nya, dengan harganya? Sebab selalu kita merasa semua yang kita ada hari ini itu milik kita. Kalau Anda mengerti bahwa semua milik Tuhan, kita cuma seorang steward atau pengelola, ceritanya akan lain. Amen, saudara. Saya berdoa Allah akan berikan dalam hati kita sesuatu yang kuat atas hidup kita. At any cost. Dan itu betul-betul merupakan sesuatu yang dari hati kita. Berapapun harganya Tuhan. Kalau engkau mau itu, aku bayar. Dan kalau itu terjadi, ada 10 orang saja di antara kita yang sungguh berkata at any cost, ledakan besar akan terjadi. Benua cuma 5 kok, saudara. Kalau ada 10, serepnya 5. Amen, saudara. 1 orang dengan segenap hati berkata at any cost akan membuat sejarah dunia kita ini bergerak ke arah yang berbeda. Mari angkat tangan semua di depan Tuhan. Hamba berdoa pada sore hari ini. Tuhan, biarkan setiap kami mengerti dan berkata ya, berapapun harga yang mesti dibayar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena kami tahu ibadah kami diberkati Tuhan. Dan hamba berdoa tidak 1 orang pun tinggalkan ruang ini dalam keadaan yang sama. Engkau memberkati kami, Engkau mengubah kami dalam anugerah-Mu yang besar. Dan berkati akan sepanjang ibadah kami hari ini untuk kemuliaan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amen. Saudara, tadi pagi saya ceritakan 2 hari yang lalu, mendadak pagi-pagi sekali, saya punya kerinduan hati yang cukup kuat untuk telepon teman kita, hamba Tuhan, Raymond Mui di Kuala Lumpur, Malaysia. Tidak ada hal yang serius yang saya ingin bicarakan dengan dia sebetulnya, tapi dalam hati saya berkata, paling tidak saya ingin memberikan akan
report akan perkembangan dari The School of Acts, sekolah Alkitab yang kita ada di Semarang ini. Dan kemudian singkat cerita saya telepon dengan dia, tapi ada hal lain yang saya ingin sharingkan dengan teman kita ini, karena sejak kami pulang dari India, ada satu keyakinan kuat yang kami simpulkan bahwa di India, saya yakin bahwa dibutuhkan akan munculnya para pemimpin baru, sungguh-sungguh generasi baru yang memimpin akan India, dengan pengurapan baru, dengan hati baru, dengan mindset baru, yang total dibaharui oleh Tuhan. Kita selama beberapa tahun terakhir ini mencoba untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di India. Saya yakin Tuhan taruhkan dalam hati saya begitu kuat akan negara ini. Dan saya berdoa bagaimana caranya Tuhan. Saya berdoa beri kami jalan supaya kami bisa masuk ke sana dan memberikan akan akibat, akan impact, akan dampak yang besar untuk negara yang besar ini. Bayangkan sekarang sudah lebih dari 1 miliar orang tinggal di negara yang namanya India. Dan setelah kami pulang bulan yang lalu, kami berkata, sangat luar biasa kalau kita bisa buat akan School of Acts di India, di mana kita bisa didik akan orang-orang muda dan dibawa kepada Tuhan dalam suatu kondisi yang radikal bagi Tuhan, akan luar biasa. Itu merupakan kerinduan hati sebetulnya. Dan aneh sekali pada waktu saya telepon, ngobrol dengan Raymond Mui, tiba-tiba sebelum saya bicara soal ini, dia sudah ngomong duluan dan dia berkata begini. Singkatnya, dia ketemu dengan seorang misionari, orang Amerika, umur sudah lebih dari 80 tahun, dan puluhan tahun tinggal di India, mendirikan sekolah Alkitab di sana. Kalau tidak salah, dia punya tanah, properti sekitar 3 hektar lebih, dan itu sudah ada asramanya, ada gedungnya, sudah lengkap, dan ada ratusan murid di sana. Dan ketika dia melihat akan konsep yang dikembangkan lewat The School of Acts ini, tiba-tiba dia menyadari bahwa selama ini dia gagal dan dia menerapkan akan cara yang keliru. Dan dia berkata, dia nangis sampai 3 kali dia nangis, dia berkata, aku salah di depan Tuhan. Aku merasa semua yang aku kerjakan tidak berguna banyak, tidak ada akibat yang bisa aku berikan untuk negara ini. Dan kemudian dia berkata, tolong bisakah kamu ambil alih tempatku ini dan sekolah Alkitabku ini dijadikan The School of Acts untuk India. Dan singkat cerita, pembicaraan mereka begitu intensif, lalu Raymond berkata pada saya, aku ini terbatas sekali untuk bisa mengerjakan semua, tapi aku ingin melihat itu terjadi. Bisakah kita kerjasama untuk bisa membuat ini jadi kenyataan? Dan saya kaget sekali karena itu merupakan kerinduan hati yang sudah begitu lama terpendam, ingin melihat bagaimana negara ini diberkati Tuhan. Amen, saudara. 1 miliar orang. Dan kemudian saya berkata, baik, kita akan buat itu. Dan saudara bantu doa, kalau tidak ada perubahan tanggal 1 Mei, saya sedang mengatur jadwal saya karena akan bulan-bulan depan akan sangat padat karena pertengahan Mei saya harus ke Toronto 5 hari. Tapi saya berkata awal Mei saya akan mungkin jadwal saya berkata kita terbang sama-sama ke India dan mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Saya berdoa ini impian saya, kita akan ambil bagian dalam suatu proyek besar di India, membawa akan bangsa ini datang kepada Tuhan. Amen. Saya percaya ini Tuhan saudara, dan akan membutuhkan akan energi yang begitu banyak, membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit, membutuhkan akan dana yang sangat besar sekali. Tapi saya berkata untuk 1 miliar manusia di negara itu, berapapun yang kita keluarkan tetap akan sangat-sangat berharga dan yakin saya akan membawa dampak besar untuk negara itu. Amen. Bukankah itu yang kita nyanyikan, yang kita doakan, yang kita teriakkan, minta Alkitab berkata, Tuhan berkata, dan aku akan berikan bangsa-bangsa kepadamu. Amen. Nah sekarang buka Alkitab kita, Ayub pasal 28, ayat yang ke-28. Saya masih akan teruskan akan message, akan berita tentang stewardship, akan bagaimana sebetulnya hidup kita hanya sebagai pengelola dan Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Ayub pasal 28, lihat pada ayat yang ke-28. Ayub pasal 28, ayat yang ke-28. Saya sekali lagi akan mengajak kita membaca bersama akan ayat ini, karena ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat indah untuk kita mengerti bersama. Ayub pasal 28,
Lihat pada ayat yang ke-28. Yang sudah ketemu tolong angkat tangannya supaya saya bisa melihat. Kita akan baca sama-sama 2-3. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Kepada manusia Tuhan berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan. Saya pernah sampaikan minggu lalu, kata Tuhan di sini dari kata Adonai yang artinya master, tuan atau owner, pemilik. Nah, kita berkata takut akan Tuhan yang adalah kita akui sebagai pemilik hidup kita, itulah hikmat. Mengapa banyak orang Kristen hidupnya tidak berhikmat? Mengapa hidupnya kacau? Mengapa hidupnya berantakan? Oleh karena dalam hidupnya dia tidak mengakui Tuhan sebagai the owner, sebagai pemilik atas kehidupannya. Semua orang yang mengakui Tuhan sebagai pemilik hidupnya, orang itu akan berjalan di dalam hikmat. Dia tidak akan mengikuti suara hati manusianya sendiri, tidak diikutinya kemauan keinginan manusianya sendiri, tapi dia percaya hidupku hanya sebagai pengelola dan Tuhan sesungguhnya pemilik atas kehidupanku. Kalau orang Kristen bisa hidup dengan kehidupan seperti ini, saya yakin sesuatu yang berbeda akan kita alami, saudara. Tadi pagi menarik sekali, selesai kebaktian pertama, saudara Thomas datang ke saya berkata, Pak, ini ada teman dari Jakarta, namanya Pak ini, mau ketemu dengan Bapak. Saya nggak pernah ingat bahwa saya pernah hubungan dengan beliau. Saya putuskan, baik, saya mau ketemu. Lalu kemudian dia datang ke ruang di belakang, akhirnya kami ketemu dan hanya ketemu kurang dari 5 menit. Dia tunjukkan kartu namanya dan dia kenalkan dirinya, dia berkata, Bapak, mungkin Bapak sudah lupa saya, tapi saya nggak lupa Bapak. Pak Thomas mungkin sudah lupa saya nggak lupa dia. Ada cerita yang dia ceritakan singkat sekali, memberkati saya luar biasa, saudara. Dia berkata begini, saya nggak tahan, saya harus cerita ke Bapak karena apa yang saya alami terlalu banyak miripnya dengan yang Bapak alami. Nah, dia cerita begini. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, saya ini membeli rumah dan saya dalam keadaan mengangsur rumah itu dan belum lunas. Lalu kemudian saya dengar khotbah Bapak, mungkin lewat kaset atau datang kemari saya lupa, dan dia berkata bahwa saya mendengar Bapak bersaksi bagaimana Tuhan melunaskan akan semua angsuran rumah Bapak dalam waktu 9 bulan. Nah, itu firman jadi rema buat saya. Lalu saya berkata begini, Tuhan, kalau hambamu ini bisa lunas rumahnya dalam waktu singkat, aku juga punya pergumulan yang sama. Aku juga minta supaya rumahku juga lunas. Dalam pergumulan doa itu, singkat cerita, Tuhan bicara kepada dia untuk mulai menabur, memberikan persembahan. Kemudian dia datang ke Semarang, dia bawa persembahan, berapa nilainya ya? 11 juta ya, masih ingat Mas? Saya sudah lupa, 11 juta. Yang menarik adalah dibungkus dengan kain warna apa ya? Hitam ya, kain hitam. Menarik sekali, uang dibungkus kain hitam. Jadi ada bungkusnya gitu, diserahkan. Waktu diserahkan kepada saya buka 11 juta. Dan dia berkata, ini persembahan. Kami doakan, dan dia berkata tadi, menarik sekali, sekian waktu setelah itu, dalam waktu yang relatif singkat, Tuhan memberkati saya begitu hebat sehingga sekarang Pak sudah lunas rumah saya. Oke, itu bagian pertama. Kemudian dia berkata, waktu Bapak seminar dengan Ibu Indri di Jakarta 2 bulan lalu tentang biblical economics, saya datang juga ke sana. Saya dengar yang dikatakan. Dan Bapak berkata, kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Dan dia berkata, saya percaya itu. Lalu saya ambil bagian, saya korban lagi, saya tabur lagi di situ. Dan dia berkata, ajaib sekali. Dia berkata begini, saudara. Saya ini punya perusahaan yang bergerak dalam urusan internet. Dan orang tahu ini seperti bakar uang sebetulnya kalau mau kerja seperti ini. Tiba-tiba dia berkata, begitu saya mulai nabur dan saya berkata, Tuhan yang hambamu katakan aku percaya bahwa aku akan mendapatkan kekayaan bangsa-bangsa. Ada konglomerat, orang kafir, bukan orang Kristen, bukan anak Tuhan. Datang ke saya dan dia berkata, aku mau beli perusahaanmu.
Dan dia berkata, aku beri, dia tidak sebut namanya, jumlahnya, tapi dia berkata ini yang dia berikan ke saya sebagai pembelian, dia berkata, itu bisa dibelikan Land Cruiser baru. Nah saya nggak tahu harga Land Cruiser sekarang, berapa, ada yang tahu harga Land Cruiser? 500 yang bekas, yang baru. Ada yang bilang 1 miliar, saya nggak tahu harganya lah saudara. Pokoknya itu diberikan, plus dia berkata, orang ini berkata, kamu dapat saham kosong di perusahaan ini 5%. Dan ini perusahaan yang ambil, dia akan dibuat go public di Hong Kong. Dan pada kali pertama itu dijual sahamnya, akan menghasilkan uang 50 juta US dollar. Dan dia berkata, saya akan dapat saham kosong 5%. Berapa berarti? 2,5 juta US dollar. Dan saya datang kemari ini Pak, sebetulnya kenapa? Karena saya diberi orang mobil Kijang baru. Jadi saya datang ini mau ngambil Kijang. Tapi saya sebetulnya hanya jabat tangan untuk menerima saja. Orang lain akan drive Kijang itu karena saya harus balik. Karena 2 hari lagi saya harus terbang ke Hong Kong untuk urusan jual saham perusahaan ini. Dan dia berkata, nah saya lagi batin sebetulnya ingin beli Land Cruiser. Bapak ngomong Land Cruiser, peneguhan buat saya katanya. Nah yang itu saya nggak ngerti saudara, yang itu saya nggak tahu. Tetapi saya berkata ada orang-orang yang menikmati apa yang Tuhan janjikan. Nah kalau kita hidup kita seperti itu, kita berhikmat saudara. Alkitab berkata, kepada manusia ia berfirman. Jadi ini firman buat manusia. Kita yang merasa manusia perlu dengar firman Tuhan ini. Dan Tuhan berkata kepada manusia, sesungguhnya takut akan Tuhan. Tuhan sebagai Adonai, Tuhan sebagai the owner atas kehidupan kita. Itulah hikmat. Kalau kita mengakui dia dalam kehidupan kita, bahwa engkau adalah pemilik atas kehidupanku, saudara akan hidup dalam hikmat senantiasa. Nah, saya belajar sesuatu yang menarik hari ini. Segala yang namanya pemulihan, berkat, anugerah, apapun namanya, dimulai dari satu titik ini, saudara. Nah, saya akan berikan, kalau waktunya memungkinkan, 3 contoh hari ini. Mari kita lihat yang pertama, Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Markus pasal yang kelima, lihat pada ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Dan saya ingin bacakan buat Anda. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah sekarang kita akan bandingkan dengan Lukas pasal yang ke-8. Supaya kita bisa mengerti akan gambaran secara lebih lengkap. Lukas pasal yang ke-8, lihat pada ayat yang ke-43 sampai dengan ayat 48. Lukas pasal 8, lihat ayat 43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun.
Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Anda garis bawahi kata jumbai jubah itu. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Nah, saya yakin banyak di antara kita sudah pernah mendengar akan cerita ini, tentang wanita yang 12 tahun sakit pendarahan dan tidak tersembuhkan, kemudian dia menjamah akan jumbai jubah Yesus, dan ketika dia jamah, Alkitab berkata, seketika itu juga ia sembuh. Kita mendengar orang mengatakan, mengkhotbahkan betapa berimannya wanita ini. Kita mendengar orang mengkhotbahkan betapa kuatnya dia melawan akan arus orang banyak, menerobos orang banyak sampai bisa mendekati Yesus. Kita sudah mendengar begitu banyak tentang cerita akan wanita ini. Tapi pertanyaan yang kemudian saya ingin ajukan kepada Anda adalah, mengapa yang dijamah adalah jumbai jubahnya? Kok enggak tangannya supaya mantap? Kok enggak kakinya? Kenapa enggak dipeluk sekalian? Biar bablas semua penyakitnya. Kenapa kok jumbai jubahnya? Kenapa, saudara? Ada yang berkata, supaya praktis Pak, gampang megangnya. Tapi kalau Anda sudah begitu dekat dengan dia, Anda bisa berbuat apapun yang Anda mau. Anda bisa jamah bagian manapun yang Anda mau. Kenapa jumbai jubahnya? Kenapa tidak bagian lain dari tubuh Tuhan yang dia jamah? Kenapa enggak dia peluk sekalian kakinya dan dia berkata, sembuhkan aku Tuhan. Kenapa dia jamah jumbai jubahnya? Banyak orang saya tahu tidak terlalu memikirkan akan hal itu, karena orang biasa berkata, oh itu hanya bagian daripada ekspresi imannya. Saya berkata betul sekali. Tapi kenapa secara spesifik Alkitab berkata, dia jamah akan jumbai daripada jubah Yesus. Nah, dengar baik-baik saudara. Saya menemukan bahwa ternyata wanita ini adalah wanita yang tahu firman. Dia bukan orang biasa yang tidak ngerti firman. Dia rupanya orang yang ngerti firman. Nah, Alkitab berkata dia lakukan sebagai tindakan iman. Nah, Roma berkata iman datang dari pendengaran, pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Pastilah itu keluar dari rema yang lahir dari firman Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa dia jamah jumbai jubahnya? Anda harus kembali kepada Bilangan pasal 15 supaya Anda bisa menangkap akan pengertiannya. Bilangan 15, lihat pada ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-41. Bilangan pasal yang ke-15, kitab Bilangan pasal 15, ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-41. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak atau ujung baju mereka turun-temurun. Dalam jumbai puncak itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya, perhatikan, kepada segala perintah Tuhan. Sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi, Anda garis bawahi, menuruti hatimu atau matamu sendiri. Seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu, akulah Tuhan Allahmu. Nah, dengar baik-baik saudara. Tuhan berkata kepada Musa, setiap orang yang membuat jubah, pada ujungnya kamu harus buat jumbai.
Dan jubah itu setiap kali kamu mengingatnya, melihatnya, beberapa tujuannya. Pertama, supaya kamu ingat segala perkataan Tuhan, supaya kamu melakukannya, dan tidak lagi mengikuti akan kehendak hati dan matamu sendiri. Dengan kata lain, Allah mau berkata, setiap kali kamu melihat akan jubah itu, kamu harus ingat bahwa Tuhan mau kamu ikuti akan kemauan hati dan kehendak dari Tuhan dan bukan kemauanmu sendiri. Lakukan firman dan ikuti perkataan Tuhan, ikuti kehendaknya dan bukan kehendak hatimu sendiri. Nah, wanita yang 12 tahun pendarahan ini, dia berkata dalam hatinya, ketika dia lihat Yesus, dia dengar tentang dia tahu ada jubah pada puncak ujung jubahnya. Dan waktu dia jamah jubah itu, inilah ekspresi imannya. Dia mau berkata, Tuhan, aku ingat perjanjian itu, aku ingat perkataanmu itu, aku pegang jubah pada puncak jubahmu. Dan dengan aku pegang ini aku berkata, mulai hari ini aku ingat akan perkataanmu. Tidak lagi aku ikuti suara hatiku dan keinginan mataku sendiri, aku ikuti kemauan dan kehendak dari Allah sendiri. Dengan kata lain dia berkata, aku tidak lagi memegang kendali atas hidupku. Engkau yang punya, engkau Adonai, engkau Tuhan, engkau the owner of my life. Engkau adalah Tuhan, pemilik dari hidupku dan bukan aku lagi. Kenapa dia pegang puncak jubahnya, jubahnya? Sebab dengan dia pegang, dia mau berkata, aku berikan komitmen hidupku. Mulai hari ini, aku tidak lagi ikuti keinginan hati dan mataku sendiri. Begitu dia pegang jubah itu, Alkitab berkata, boom, kuasa keluar dari tubuh Tuhan. Yesus bahkan tidak diberitahu Roh Kudus siapa yang pegang dia. Tiba-tiba kuasa Allah disedot keluar. Alkitab berkata, seketika itu juga dia sembuh. Nah dia bertanya, siapa yang jamah aku? Petrus berkata begini, Yesus ini GR. Mentang-mentang lagi ngetop, ada orang megang, dia sudah GR. Dia berkata, sorry ya Tuhan ya. Petrus ini tukang menegur Yesus, saudara. Petrus ini punya karunia menghardik Yesus. Dan ini karunia jangan Anda miliki, saudara ya, hati-hati aja. Nah dia berkata begini, sorry ya Tuhan ya, lu boleh terkenal lah sekarang ya. Orang banyak ngerumuni engkau, tapi ini sudah kebangetan ini. Ini sudah kesombongan dalam hati ini. Ya tentu orang banyak pegang. Lihat orang berdesak-desakan, engkau tanya siapa yang jamah aku. Tapi puji Tuhan, Yesus tidak langsung dari matanya keluar api dan Petrusnya gosong habis, saudara. Enggak. Dia berkata, ada orang yang jamah aku. Sebab ada kuasa tenaga yang keluar dari tubuhku. Dan perempuan ini dia mengaku, dia tersungkur, dia ceritakan semuanya. Dan Tuhan tahu imanmu telah menyelamatkan engkau, katanya. Saudara dengar baik-baik. Itu merupakan tindakan ekspresi dari imannya. Yang berkata, asal aku jamah ujung jubahnya. Dia mau berkata, ketika aku jamah ujung jubahnya, aku mau berkata, Tuhan, mulai hari ini, engkau Adonai buat aku. Engkau Tuhan atas hidupku. Engkau pemilik hidupku. Aku tidak akan lagi ikuti keinginan hatiku dan mataku sendiri. Aku ikuti keinginan daripada hati dan kehendak Tuhanku. Waktu dia lakukan itu, kuasa Allah disalurkan dan dia disembuhkan. Ada orang di sini yang mungkin sudah cukup lama engkau hidup menderita, saudara. Dengar baik-baik pesan Tuhan hari ini. Kalau engkau ingin mengalami pemulihan dari Allah, hal yang sama harus engkau buat. Tidak usah pegang jumbai jas saya. Yang engkau perlu buat adalah mulai hari ini. Mulai hari ini. Aku tidak berhak atas hidupku lagi. Engkau the owner of my life. Engkau pemilik atas hidupku. Dan kuasa Allah akan disalurkan kuat dalam hidupmu, saudara.
Selama kita terus bergulat dan berkata ini milikku, ini hidupku, kuasa Tuhan tidak dengan bebas bisa dialirkan dalam hidupmu. Tapi wanita ini 12 tahun dihabiskan semuanya. Tidak satu pun yang berhasil menyembuhkan dia. Hari itu dia sadar, aku serahkan, rongsokan ini dalam tangan Tuhan. Dan dia pintar saudara.